hancur banget hidup gue karena biasalah narkotik itu gue ngerasa titik gue sangat rendah banget. Itu udah hancur-hancuran banget. Apa yang lo pakai? Asbak, semua sikat. Ternyata aku cukup pede waktu itu, aku bisa, wah gue bisa berhenti nih gitu ya. Ternyata aku jatuh lagi 2016 di zat yang berbeda. Bukan di heroin, bukan di putau, tapi di sabu. Habis pakai, rencananya sih awalnya mau bunuh diri, tapi nggak mati. Udah nulis surat wasiat, aduh parah deh. Udah nulis surat wasiat. Ini pemakaian yang bisa saya pakai untuk 3 kali, saya jadiin 1 dengan harapan mati. Nggak mati juga kan? Dua kali saya berusaha untuk bunuh diri. Yang kedua pas lagi kesepian juga. Itu titik terendah gue karena gue kagak mikir lingkungan gue, bahkan kan keluarga gue juga sering gue ambil barangnya, enggak ya, berangkas nyokap gue ambil, enggak, terus Jual. Biasa itu dalam kejangkian mesti survive hidup biar nggak sekau, enggak ya. Terus almarhum bokap juga pernah gue pisauin, enggak ya. Serius? Nah dari situ tahun 97-98 mencoba untuk ke 2000 sampai 2004 terjerat hukum dan akhirnya aku masuk penjara. Ini ada mulai masalah lebih ke dalam lagi, karena di sini kan di Nadir ini kan lebih masalah supaya lu pernah nggak masalah titik terendah lu tuh apa sih, Rom? Titik terendah Apa sih? banyak orang nggak tahu gitu, tapi sebenarnya ya untuk kalangan dekat sih tahu. Gue titik terendah gue itu beberapa tahun silam hancur banget hidup gue karena biasalah Kita kan cerita. narkotik. Itu dia. Ya apa cerita? Itu penyakit. Itu gue ngerasa titik gue sangat rendah banget. Itu udah hancur-hancuran banget. Apa yang lo pakai? Asbak ya. Semua sikat. Iya udah. Semua disikat udah. Ya gue nggak tahu kenapa gue bisa sampai ke entah mungkin ikut-ikutan juga tapi enggak ya, tapi ya dibilang problem sama masalah sendiri juga enggak, tapi ya nggak tahu lah, mungkin karena sampai nyokap bokap gue bilang kamu tuh terlalu nekat ya. Ya memang sih ya, tapi ya gimana gitu loh ya, itu udah kejadian gitu. Tapi ya itu titik terendah gue. Tahun? Era 90s lah sampai 2000-an. Kalau misalnya dibilang pengguna narkotika, ada permasalahan adiksi di situ, ada permasalahan kecanduan. Kecanduan itu penyakit kambuhan. Jadi kenapa dibilangnya pulih? Karena mungkin aja suatu waktu akan kambuh lagi gitu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa bilang ini kayak penyakit pilek gitu ya. Pilek pun juga kan kalau dari virus kan dia sifatnya dipulihkan aja. Cuma kalau yang dari bakteri atau dari bakteri itu bisa disembuhin gitu. Sembuh total, dalam artian sembuh total. Tapi kalau misalnya si kecanduan drug sendiri, kecanduan narkotika sendiri, memang sifat adiksi, sifat kecanduan itu kambuhan, relapsing disease gitu ya. Yang sewaktu-waktu mungkin aja bisa datang lagi, mungkin aja bisa kepicu lagi gitu kan. Makanya bahasa yang digunakan adalah bukan penyembuhan, tapi pengobatan dan pemulihan gitu. Pengobatan, perawatan, pemulihan. Oke, gitu. nah itu awalnya Kak Aya sendiri sampai akhirnya menggunakan itu ceritanya Lama bagaimana banget tuh, Kak? loh.
Aku pertama kali make tuh tahun 95. Itu SMA kelas 1 ya. 95 itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu itu zat apa, nggak tahu itu efeknya gimana. Pokoknya ngeliat teman sebangku, oh ada yang ngapain tuh? Mau cobain nggak gitu? Apaan tuh? Udah cobain aja dulu. Oh, kayak ngerokok. Karena udah tahu ngerokok kan, kayak ngerokok, oke, nyobain gitu. Cobain dan nggak harus beli segala macam, udah tinggal cobain aja gitu. Tiba-tiba kok kayak demam gitu, emang nggak masuk sekolah ya gitu. Aku bilang sama mama, kenapa? Flu deh kayaknya. Aku telepon temanku, gue nggak masuk nih gitu, soalnya badan gue nggak enak kayak flu. Oh itu mestinya ngerokok lagi yang kayak kemarin tuh, kata temanku gitu. Kenapa emangnya? Pasti nanti hilang deh sakitnya. Oh gitu, kok bisa sih gitu? Yaudah nanti gue ke rumah lo deh. Nah mulai dari situ diminta patungan pertama kali, patungan yuk gitu. Abis itu beli dan akhirnya ya kecanduan. Gitu. Itu tahun 95 aku pertama kali make sampai kalau berhenti bangetnya itu 2006 untuk heroinnya ya. Jadi dari 95 sampai 2006 tuh aku on off 95 99 sempat dikeluarin dari sekolah karena ketangkep pakai gitu kan. Terus diobatin sama orang tua, udah segala pengobatan, rehab juga, pengobatan rawat jalan juga. Cuman ya itu tadi kambuh lagi, make lagi gitu. Sampai 2006. Oke. Gitu. Nah, berarti setelah 2006 itu sampai sekarang setelah 2006 ternyata aku cukup pede waktu itu, gue bisa berhenti nih gitu ya. Ternyata aku jatuh lagi 2016 di zat yang berbeda. Bukan di heroin, bukan di putau, tapi di sabu gitu. Karena ternyata trennya yang aku tahu dulu dari 95 sampai 2006 tuh heroin, putau tuh sangat marak, sangat tren, siapa aja pasti jadi junkie istilahnya ya. Dulu kan disebutnya gitu. Oh, ini junkie nih pasti nih gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya memang mereka yang udah pakai dengan suntik segala macam kan kelihatan banget ya. Nah ternyata pas aku 2010 itu udah nggak aktif lagi di teman-teman komunitas. 2012 heroin katanya mulai berkurang, mulai susah, akhirnya berganti dengan sabu yang lebih gampang didapat. Jadi teman-teman drug user yang kemarin dulu seperti aku hanya mengakses heroin aja, akhirnya mulai dari tahun itu ya karena heroinnya nggak bisa didapat dan harganya kalaupun bisa harganya mahal, akhirnya yang penting mabok lah ya gitu. Yang penting mabok, nyabu aja yuk gitu. Nah itu pun yang kejadian sama aku 2016. Aku dari 2010 sampai 2016 tuh aku sama sekali nggak main ke teman-teman. Begitu 2016 tuh rasanya kayak apa ya? Kayak ayam lepas dari kandang gitu. Ih gila enak banget nih, gue nongkrong lagi gitu ya kan. Gue kongko lagi sama anak-anak yang tadinya 6 tahun kemarin tuh gue harus kerja di private yang it's not me at all actually gitu loh. Jadi tapi kan karena kerja, karena tanggung jawab, karena kontrak dan lain-lain ya akhirnya ya dilakuin lah gitu. Nah 2016 nongkrong lagi sama anak-anak komunitas, make lagi deh akhirnya dan relapse lagi tapi sabu gitu. Yang tadi aku pikir sih sepele-sepele aja. Yang 2016 ya. Ya itu yang tadinya aku pikir aku cukup pede, gue nggak mungkin kecanduan seperti kayak dulu nih waktu heroin gitu kan. Gue nggak doyan sabu kok gitu. Jadi ternyata memang ya itu tadi kalau misalnya kita ngomongin adiksi, ngomongin kecanduan, ngomongin kekambuhan, ngomongin relapse, itu faktor yang ngedukung banyak banget. Nggak cuman karena lo suka sama zatnya, nggak cuman karena lo nyaman dengan efek zatnya, tapi ya ada teman-teman, ada aku nggak bilang aku nggak mau
berlindung dengan oh ya ada masalah lah, oh ya keluargaku broken home, no gitu ya. Itu sebenarnya buat mungkin waktu pada saat awal banget pertama kali aku tahu itu oh kayak gini ya namanya kecanduan gitu kan. Itu pasti ada memang mungkin adalah masalah-masalah dalam rumah tangga orang tua misalnya gitu kan. Tapi nggak melulu karena itu sebab utamanya gitu. Apalagi untuk kita yang memang udah old school punya gitu kan. Jadi dari tahun 95 sampai sekarang masih make lagi sih, itu udah lo nggak usah bilang keluarga broken home, memang lo yang mau make gitu kan. Emang lo yang memutuskan untuk pakai lagi gitu kan. Karena kita udah tahu semua, kita hampir semuanya udah paham informasinya segala macam. Ya udah 2016 tuh ternyata aku yang menyepelekan, aku pikir aku bisa cuman sesekali, ternyata tidak sama sekali. Ternyata itu ancur-ancuran, akhirnya sampai aku sakit, aku resign di kantor yang private, terus jobless dong gitu ya kan. Jobless tapi kan masih ada pundi-pundi yang kemarin pas sisa kerja gitu kan. Jadi ya udahlah itu terus nggak berasa sampai mobil satu kelar, rumah satu kelar gitu kan. Semuanya hilang, udah nggak ada lagi sekarang gitu. Ini kan membahas tentang narkotika nih. Ini ada pembahasan seru nih tentang narkotika. Mas Ju, sejak kapan sih lo kenal narkotika gitu? Boleh nggak diceritain? Kenal pertama itu bisa dekat SMP lah ya. Tapi belum tahun sekitar tahun 88 kalau nggak salah. 88 89. Tapi mulai aktif menggunakan itu di tahun 91. 91 ya. Di tahun 91 waktu udah kelas 2 SMA waktu itu, dan diperparah lagi ketika menginjak bangku kuliah. Dan disitulah mulai kenal dengan yang benar-benar yang namanya narkotika menurut saya sih. Awalnya, karena memang waktu itu saya nggak begitu paham dengan narkotika itu apa, nafsa itu apa. Yang ternyata pada saat awal-awal kuliah tuh, disitulah saya berkenalan dengan yang benar-benar membuat saya jatuh cinta sama si narkotika itu, dengan heroin. Nah ini gue sebenarnya di nanti ini gue juga nggak tahu boleh apa, tapi cuman yang pertama kali lo kenal itunya adalah Ganja. Dan itu Ganja bukan narkotika. Wih, bukan. Nah, itu herbal. Membela aja lo. Tapi ya bener. Tapi akhirnya lo kenal dengan si Heroin. Pakau. Ya, Putau lah. Putau itu dari tahun 9 awal-awal kuliah itu 95 ya. Itu masih awalnya sih waktu di Solo ya, ada teman dari Bali, dia datang nih, saya bawa sesuatu. Tapi karena waktu itu penggunanya masih di drag ya, jadi nggak disuntik kan. Gua nggak bisa ngerasain enaknya ini di mana gitu kan. Sama mie ayam aja enak mie ayam loh. itu kan pahit ya. Iya, akhirnya udah gua nggak mau lagi kan. Akhirnya pada saat gua waktu itu di Surabaya lagi nyari ganja nih. Sama pengedar bandar kampus lah. Nggak ada, adanya ini aja murah, 15.000 bisa buat berdua. Enggak, kemarin nggak enak, gue cobain kan gitu kan. Enggak, pakai ini, dikasihlah jarum. Dan ternyata bener enak banget, gila. Dan itu keterusan sampai tahun 2013 saya memutuskan untuk berhenti dari semua. Dan itu perjuangan lo dari tahun berapa? Dari tahun, kalau mulai adiksi aktifnya itu bisa dikatakan di awal 90-an lah ya, sampai tahun 2013. Dan durasi lu make itu panjang, dan akhirnya lu bisa memutuskan untuk berhenti. Itu motivasinya apa? Sebenarnya kalau berhenti itu motivasinya apa ya? Gue udah sampai di titik terendah, gue nggak tahu harus ngapain. Kita jangan bahas itu titik terendah. Nanti kita bahas titik terendah. Cuman dengan perjalanan itu kan sebelumnya lu juga, makanya kan lu yang tadi gue baca riwayat itu, lu akhirnya mulai bekerja di berbagai lembaga ya kita bilangnya, lembaga atau yayasan ya. Itu pas lu udah berhenti atau masih lu pakai atau misal masih lu pakai? Masih. Dan lu tahun berapa tuh mulai lu bekerja di lembaga itu? Jadi awalnya itu saya tertariknya itu di isu advokasi ya. Ketika melihat banyak teman-teman yang berhadapan dengan hukum dan tidak mendapatkan hak-haknya,
sebagai manusia banyak diinjak-injak sama oknum aparat penegak hukum kan kayak gitu. Tentang narkotik. Iya, Tentang tentang narkotik. penangkapan yang selalu ada kekerasan di situ, dan tahun 2008 itu udah mulai tertarik. Udah mulai tertarik, tapi saat itu saya masih make. Jadi ketangkep lagi. Tangkep, tapi di dalam penjara pun bukan membuat menjadi jera ya. Semakin menjadi-jadi karena di situ saya lebih banyak belajar ternyata penjara ini diciptakan oleh dalam tanda petik mereka yang gembar-gembor dengan war on drug yang menciptakan sel-sel baru peredaran gelap narkotika. Ya lebih kakap kita ya. Iya, jadi gimana enggak ya? Sekarang orang seperti saya dan komunitas yang hanya menggunakan, ketika di dalam harus bertemu dengan pengedar, dengan bandar, dengan produsen, Dan belajar. waktu yang lama. Transfer ilmu terjadi tiap malam. Mau nggak mau ikut jualan lah. Ya karena buat modal hidup juga sono Di kan. dalam penjara kan nggak semua gratis, Pak. Iya makanya benar. Itu yang menjadi, dan akhirnya begitu keluar dari penjara, gue awalnya mau udah cukup. Akhirnya saya ke Bali untuk rehabilitasi tahun 2010. 2010 tuh. Untuk menjalani rehabilitasi di Bali 6 bulan. Ternyata waktu itu saya rehab di Bali pun di dalam juga masih pakai. Jadi proses pemulihan itu nggak berhasil. Proses rehabilitasi itu nggak berhasil karena banyak kebohongan yang saya jalanin waktu itu. Akhirnya keluar 2011, balik lagi ke Solo, ke Jogja, membangun lagi jaringan komunitas, menjadi paralegal lagi, mendampingin kasus, tapi saya masih pakai. Nah, ini saya mau pertanyakan adalah dengan kayak tadi kan Mas Tejo bilang ada kebohongan di dalam rehabilitasi, itu apa tuh kebohongan yang bisa kalau bisa? Ya, saya bisa- masih masukin barang ke dalam. Oh. Ngakunya clean. Tapi ternyata kan itu salah. Itu masih berlaku. Sampai sekarang pun masih berlaku nggak kayak gitu Masih. sekarang? Masih berlaku sekarang gitu. Jadi memang kalau pemulihan sekarang yang sedang saya jalani itu memang kejujuran itu adalah hal yang utama. Meskipun itu pahit ya. Kejujuran nggak semuanya berbuah manis, tapi itulah yang akhirnya bisa membuat saya bisa bertahan tidak makan, tidak minum sampai lebih dari 7 tahun ya. Gue pengen bahas tentang itu, cuma gue nggak pengen lagi ngebahas tentang band, waiting room, Yo, super glad nggak mau. Gimana kalau sekarang kita ngebahas tentang lo, Lek? Ya. Titik terendah lo deh, gimana deh? Bentar Mimi dulu. Ya. Itu apa sih bang? Kopi spesial. Lo boleh dong berbagi dengan teman-teman nanti titik terendah dalam hidup lo tuh apa? Titik terendah dalam hidup gua ya itu pas gua narkoba itu, gua ngeliat semua orang itu kagak ada. Orang itu zombie. Pokoknya gua mesti survive. Gimana caranya gua dapat barang biar badan gua nggak sakit. Enggak. Pakau itu ya? Wakau, cucau. Enggak ya. Pakau. Tahun? Tahun habis lulus SMA itu 95-96 sekitar segitu. Oh tua ya? Ya. Anda tua ya? Ya, terus? Ya itu titik terendah gue karena gue kagak mikir lingkungan gue, bahkan kan keluarga gue juga sering gue ambil barangnya, enggak ya, berangkas nyokap gue ambil, enggak ya. Terus Jual. biasa itu dalam kejangkian mesti survive hidup biar nggak sakau, enggak ya. Terus almarhum bokap juga pernah gue pisauin, enggak ya. Dulu. Serius? Iya dulu itu nggak, kalau misalkan lo udah terjerumus juga namanya heroin, mau lu tahu lo nggak bakalan bisa mikir semuanya. Jernih. Pasti paham Anda. Iya. Bokap mau lo. Iya, gue gini. Enggak ya. Itu titik terendah gue sampai sekarang. Gue menyesal kenapa bisa sampai itu. Ternyata itu emang bukan diri gue yang sebenarnya, ya kan? Karena kita emang sudah teradiksi dengan suatu zat sehingga tidak bisa berpikir jernih. Karena setahu kan Pak D itu kan orangnya fun. Oh dulu gue nggak fun gue. Kalau kenal gue tahun 95 sampai tahun 99 gue nggak fun gue. Nah itu ceritain dong dengan terpuruknya lu tahun 95 itu ceritain. 95 gue jadi robot, gue jadi zombie gue. Kenapa itu? Yo, gue kriminal, ya kan, kriminal gue. Gue boleh ceritain?
ngapain namanya? Malak orang, enggak ya? Ngerampas, enggak ya? Begal lah. Begal. Itu kita lu Kita zaman dulu. Gimana sih lu? Terus apa lagi Dan? Ya, itulah kalau misalkan bicara tentang masa gelap gua, banyak sekali masa gelap gua. Cerita Tapi dong. nggak mungkin gua expose semua di sini. Jangan. Iya, karena itu menyangkut sebuah organisasi nggak di Indonesia aja. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Tapi lu pernah ngerasa nggak lu ditinggalin sama orang-orang terdekat lu, misalnya kayak sempat lah bermasalah. ditinggalin sama orang terdekat lo yang siapa nih? Ya terutama orang tua ya yang Ya orang tua kalau boleh tahu dia kan enggak itu dia sakit atau sebenarnya kalau almarhum bapak nggak sakit, yang sakit udah berapa tahun gitu ibu Umi aku yang bener-bener parah sakit. Umi sakit apa? sakitnya komplikasi. Oh, udah banyak itu macamnya. Justru kalau bapak nggak sakit dia yang ninggalin duluan, selisih 2 minggu langsung almarhum Umi. Ya akhirnya di situ aku bener-bener stres, lari lah mencoba ke narkoba. Ceritain dong. Oke. Aku pertama mengenal narkoba, awalnya nyoba-nyoba dari obat. Dulu kan zaman-zamannya masih boti ya, kayak Iya, sekarang juga pasti banyak. Itu kan berapa tuh? kayak Nipam gitu, apa di situ aku mencoba-coba. Nah, dari situ tahun 9798 mencoba untuk ke sabu. 2000 sampai 2004 terjerat hukum dan akhirnya aku masuk penjara. Masuk sekolah. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Pas di saat itu lu kan berarti ngerasa itu ada ke kan berarti lu masuk sel mana nih? Mereka kan bingung, sel pasti kan Waktu itu aku di Kebon Jeruk Kedoya. dan mereka kan taunya kan lu transgender. Mereka ada nggak merasa mereka tuh membeda-bedakan lu harus masuk sel mana nih? Lu kan Sempat pas mau masuk disuruh dibotakin dulu rambut. Cuman akhirnya dari pihak yang perempuan dari apa sih? Yang penjaga sipir ya. Katanya nggak usah karena dia udah ada tete gitu. Jadi akhirnya aku nggak sempet dibotakin, cuman ya dibeda-bedain aja karena aku sebagai transpuan katanya harus tetap masuk di tempat lelaki.